Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 15 Oktober 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Harta yang Paling Sempurna. Harta yang paling sempurna. Firman Tuhan terambil dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-25 sampai dengan ke-27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan, yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Kami ingin belajar tentang harta yang paling sempurna, harta yang paling berharga, dan harta yang paling abadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang harta yang paling sempurna. Manusia pada dasarnya berjuang terus bagaimana untuk bisa meningkatkan diri menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kita melihat di berbagai negara pergumulan yang paling mendasar adalah masalah finansial. Kita tahu negara-negara maju yang ada di berbagai belahan mengalami sebuah permasalahan, yaitu masalah demografi. Negara-negara maju tersebut mengalami penurunan karena tingkat jumlah anak-anak muda yang semakin menurun, sementara tingkat orang-orang lansia yang semakin tua semakin bertambah, sehingga beban negara menjadi berat. Tenaga-tenaga muda untuk mengolah perkembangan negara pun menjadi berkurang, namun beban menjadi semakin besar. Pada akhirnya, negara-negara maju yang mengalami sebuah puncak kejayaan di titik tertentu, dia akan mengalami sebuah penurunan. Di dalam kondisi ini kita tahu bahwa pada akhirnya genaplah firman Allah. Tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini. Manusia hidup seperti dalam roda, dia bisa naik kemudian bisa jatuh, bisa turun ke bawah. Demikian juga di dalam dunia tidak ada yang sempurna. Namun yang tidak sempurna itu tentu kita perjuangkan satu bentuk tanggung jawab. Kita ingin hidup menjadi lebih baik, kita ingin hidup menjadi lebih kaya, kita ingin hidup menjadi lebih terus maju di dalam banyak aspek. Sewaktu kita membaca bagian firman Tuhan, yaitu dalam kitab Roma, ayat 16, 25 sampai 27. Apa harta yang paling sempurna pada bagian ini? Ayat yang 27 dikatakan, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Sewaktu berbicara tentang penuh hikmat, Allah tidak hanya penuh hikmat, namun Allah penuh kuasa, Allah penuh kasih, Allah penuh pengampunan, dan Allah di dalam segala-galanya. Dalam bacaan ayat 25-26, apa itu harta yang paling berharga? Yaitu bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sebagai suatu rahasia yang didiamkan berabad-abad. Kalau kita melihat bahwa apa harta yang paling sempurna dan berharga, dari kita baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, yaitu temanya satu. Menyampaikan rahasia yang berabad-abad yang didiamkan, yaitu siapa? Di dalam Yesus Kristus. Kesempurnaan yang dimiliki oleh Kristus akan diberikan itu kepada kita. Bentuknya apa? Yang pertama sahabat seperjalanan, kita mendapatkan sebuah keyakinan kepastian keselamatan kekal yang kita alami saat sekarang, dan kemudian keselamatan kekal yang kita alami nanti. Kenapa keselamatan kekal menjadi dibagi dua? Karena sewaktu kita mendapatkan keselamatan kekal di dalam dunia ini, maka kekal pula setelah kita mengalami kematian, yaitu di dalam Kristus Yesus. Sementara semua yang ada di dalam dunia adalah yang namanya keamanan, keselamatan, kejayaan, kemakmuran, kekayaan yang sifatnya sementara. Selama hidup saja kita mengalami jungkir balik dan mengalami ketakutan. Sebuah analisa mengatakan siapa orang yang paling takut jatuh miskin. Ternyata dari survei bukan orang miskin yang takut jatuh miskin. Karena orang miskin sudah terbiasa dengan kemiskinan yang dialami dalam keseharian. Orang yang paling takut jatuh miskin justru adalah orang kaya. Orang yang takut bangkrut justru adalah orang kaya. Jadi artinya sesuatu yang indah di dalam dunia ini, di dalamnya juga terkandung kekhawatiran, terkandung ketakutan, dan terkandung ketidakpastian. Sebagai seorang percaya yang percaya kepada Kristus, tidak hanya keselamatan, tapi Tuhan juga sempurna untuk mendidik kita juga bisa menjadi ekonomi yang baik. Karena Tuhan memanggil
Setiap orang harus bertanggung jawab tidak hanya dalam iman percaya kepada Kristus, tapi juga bertanggung jawab di atas hidupnya. Dia harus berjuang menjadi lebih maju, dia harus berjuang menjadi lebih kaya, dia harus berjuang menjadi lebih berpendidikan. Dia harus berjuang punya pengaruh di dalam dunia ini, itu yang Tuhan perintahkan. Karena Tuhan memerintahkan kita harus dipanggil menguasai bumi, menunaikan amanat agung Tuhan, tidak hanya berbicara tentang Injil, tapi memberkati orang di dalam segala lini. Sewaktu kita punya kedudukan, kita punya pendidikan, kita punya iman percaya kepada Kristus yang paling utama, maka kita bisa memberkati orang lain. Tidak hanya memberkati orang sehingga terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi bisa memberkati mereka yang kelaparan, mereka yang kehausan, mereka yang tidak memiliki pakaian cukup, perlindungan, rumah, apalagi yang ada di dalam 4 musim. Musim dingin itu bisa membunuh orang dan musim panas pun bisa membunuh orang. Kita yang tinggal di Indonesia bersyukur memiliki iklim yang bersahabat, cuma 2 iklim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dua-duanya kita bisa hidup. Tanpa pendingin, tanpa katakanlah pemanas tidak dibutuhkan sebagaimana mereka yang hidup di 4 musim. Kita melihat kita memiliki sebuah rahasia yang didiamkan berabad-abad, yaitu kita menerima Kristus Yesus dalam kesempurnaannya. Tidak hanya sebagai juru selamat, tapi juga juru yang memberkati kita, yang mencukupkan kita, yang menguatkan kita. Sebagaimana dicatat dalam ayat ke-25, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad. Sahabat seperjalanan, apa itu rahasia sukses? Apa itu rahasia bahagia? Apa itu rahasia damai sejahtera? Apa itu rahasia masa depan? Dan apa itu rahasia yang kita bisa alami dalam kehidupan yang fana ini dan dalam kehidupan kekal? Sewaktu kita menerima Kristus sebagai juru selamat yang didiamkan sebagai sebuah rahasia yang berabad-abad, bahkan rahasia itu setelah dibuka dinyatakan kepada publik, kepada dunia, ada juga yang tidak percaya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita tahu dalam hidup ini kita sedang berjuang mencari harta yang paling sempurna. Tidak ada harta yang sempurna. Semakin kita kaya, semakin kita berbahaya, karena orang kaya seringkali menjadi sasaran untuk ditipu, untuk dihilangkan, untuk dirampok, untuk dirampas, dan kemudian juga dia menjadi objek. Seluruh orang-orang jahat tentu akan mencari kepentingan merampok pada orang-orang kaya, bukan pada orang-orang biasa. Itu dilakukan, tapi fokusnya tentu orang jahat ingin mencari keuntungan yang lebih besar. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, selamat berjuang untuk finansial, selamat berjuang untuk kesehatan, selamat berjuang untuk pendidikan. Namun dasar hidup kita jangan lupa bahwa bagi Dialah segala-galanya, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah kita menjadi orang yang beriman, tapi juga orang yang rajin, orang yang berpendidikan, orang yang punya posisi, yang kemudian semuanya itu diserahkan buat kemuliaan Tuhan. Namun basic dan dasarnya, kita punya rahasia harta yang paling indah, harta yang paling agung, yaitu Kristus Yesus, yang tidak hanya menyelamatkan, namun akan membangkitkan, menolong kita mencapai tingkat kemajuan di seluruh aspek kehidupan dan menjadi terang cahaya buat dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah belajar tentang harta yang paling sempurna, harta yang paling berharga, dan harta yang paling mulia di dalam Kristus Yesus. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, bersyukurlah untuk harta yang paling sempurna di dalam Kristus Yesus, amin.